anak kelas 6, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita, yaitu materi PKN. Ya. Silakan buka buku kamu, halaman 63. Ya. Buka buku kamu, halaman 63. Hari ini kita akan membahas tentang rencana sikap yang sebaiknya dilakukan dalam keragaman ekonomi. Sebelumnya kita udah belajar tentang berbagai macam potensi diri dalam kegiatan ekonomi, ya, dimana kemarin kalian sudah mempelajari bahwa kita harus mengenal dulu potensi diri kita, kemudian mengasahnya, terus berkarya sampai akhirnya menjadi sesuatu yang profesional, ya, sehingga itu bisa menjadi usaha dalam kegiatan ekonomi dan memperbaiki ekonomi kita sendiri, ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana rencana sikap yang sebaiknya dilakukan dalam keragaman ekonomi. Seperti yang kita kemarin juga sudah bahas, bagaimana dalam menggeluti usaha, ya, di bidang kegiatan ekonomi ini, tentu yang namanya sikap ataupun perilaku yang pantang menyerah, ya, kemudian pantang putus asa itu harus dilakukan, ya, karena tidak mudah untuk membuka suatu usaha dalam kegiatan ekonomi hingga itu menjadi suatu yang permanen, ya, dan bertahan lama, memperbaiki ekonomi kita sendiri. Globalisasi itu sangat mempengaruhi tentang keragaman ekonomi, ya, dimana dengan adanya globalisasi produk kita, ya, bisa dikenali oleh banyak orang, ya, melalui berbagai macam media, terutama adalah media sosial. Itu tempat ataupun wahana yang sekarang digeluti oleh para pengusaha, ya, untuk mempromosikan, ya, barang untuk kegiatan ekspor dan impor, ya, itu sangat menguntungkan dengan adanya globalisasi ini. Nah, di buku kamu di halaman 63 itu dinyatakan bahwa ada beberapa yang harus kita tahu dan juga harus kita terapkan dalam menggeluti keragaman ekonomi ini, ya. Nah, teksnya itu ada di halaman 49, ya, dimana di sana tentang potensi industri dalam negeri tembus benua Eropa. Kita lihat berbagai macam kerajinan yang merupakan produk atau hasil dari karya para perajin Indonesia, ya, yang dimana komoditas ini akhirnya tembus ke benua Eropa. Di teks ini seorang pengusaha ini, ya, tidak langsung karyanya itu langsung meledak sampai ke benua Eropa, tidak, tapi dia melalui beberapa fase atau proses hingga akhirnya itu dikenal sampai ke benua Eropa, ya. Nah, dari teks ini kita juga tahu bahwa si pengusaha ini, ya, melakukan berbagai macam cara untuk mengasah potensi yang dia miliki, ya, karena dia berpotensi dalam bidang pahat, maka dia mengukir kayu, ya, menjadi sebuah bahan ataupun jadi barang hasil kerajinan, ya, dimana untuk membuat polanya, mengukirnya, tentu dia perlu yang namanya mengasah terus menerus, ya. Dia pasti akan terus belajar bagaimana membuat corak dari barang yang dia pasarkan ini tidak dimiliki oleh orang lain, tapi corak itu murni dan benar-benar itu adalah ciri khas dari dia, ya. Dia punya konsep tersendiri sehingga akhirnya konsep-konsep yang dia miliki yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain, inilah yang membuat karyanya itu diminati sampai ke luar negeri. Dan kita lihat juga di sana bagaimana usahanya untuk memasarkan hasil produknya, ya, sampai dikenal ke luar negeri, benua Eropa, ya. Tidaklah mudah, banyak proses yang dia hadapi
dan tidak ada yang namanya kata putus asa dan berhenti belajar untuk mencapai sesuatu yang baik ya. Katakan juga di dalam teks bahwa sifat dari kerja keras, kemudian ulet ya, pantang menyerah itu sudah digunakan oleh pengusaha ini sampai akhirnya benar-benar ya, ini dikenal oleh para konsumennya yang berada di luar negeri ya. Nah, dari apa yang kita lihat di teks tadi, bahwa kita sudah melihat bagaimana rencana sikap yang sebaiknya kita lakukan dalam keragaman ekonomi itu seperti apa. Tadi sudah kita bahas bahwa yang kita harus miliki adalah sikap yang namanya tidak putus asa, terus berkarya, terus belajar, dan juga penuh dengan yang namanya kesabaran. Sampai akhirnya kita memiliki ciri khas tersendiri, memiliki keunikan sendiri dari potensi yang kita miliki, sehingga akhirnya kita bisa memasarkan itu ke pasar dunia dan dunia pun mengenal karya kita ya. Nah, itulah tentang rencana sikap yang sebaiknya dilakukan dalam keragaman ekonomi. Nah, apa yang kita bahas tadi kamu tulis di buku catatan ya. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silakan buka bukamu halaman 64. Di sana ada sebuah tabel ya, di mana dari apa yang sudah kita bahas tadi tentang isi dari potensi industri dalam negeri yang tembus benua Eropa, sikap-sikap apa sih yang kita tiru di dalam cerita tersebut, kemudian rencana yang dilakukan untuk menerapkan sikap tersebut itu apa kira-kira ya. Jadi apa yang sudah kita bahas tadi kamu tuangkan kembali ke dalam tabel ini ya, untuk menentukan sikap-sikap apa sih yang harus kita sebagai generasi berikutnya yang merupakan penerus bangsa, merupakan juga orang-orang yang akan menghasilkan produk dalam bentuk barang ataupun jasa, biar bisa sampai ke pasar dunia. Kita harus ngapain nih, sikap apa sih yang kita tiru dari apa yang sudah dicontohkan kepada kita ya. Tulis sikap-sikapnya, kemudian tuliskan juga bagaimana rencana yang dilakukan untuk menerapkan sikap tersebut ya. Oke, silakan dikerjakan di buku latihan. Latihannya dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan ya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan, terutama dengan selalu menggunakan masker, tidak lupa mencuci tangan, dan juga jaga jarak dengan orang di sekitar kita. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa.